your hands. This is Pander Tambayong Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Raden Totok Channel. Masih bersama dengan saya Pak Kusoto Amri di materi Bahasa Indonesia kelas 10 SMA, MA, dan SMK. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang anekdot ya. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu atau sudah membaca di LKS. Ya, untuk bab anekdot ini kita akan membahas tentang beberapa macam subbab. Intinya anekdot itu biasanya berisi kritikan dan nasihat dalam balutan humor yang menghibur ya. Nanti kita akan membahas tentang definisi, ciri, jenis, kemudian mengevaluasi makna, menyimpulkan makna, menganalisis struktur, dan menyusun teks. Yang pertama adalah definisi. Untuk pengertian anekdot, anekdot sendiri itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi anekdot ini bersifat istilahnya bersifat lucu dan menarik, tapi juga mungkin bersifat sindiran ya. Kemudian ciri-cirinya yang pertama adalah menceritakan orang-orang penting, tokoh-tokoh penting, bisa artis, pejabat, atau tokoh negara, yang kemudian nanti ada unsur menyindirnya. Dan kisah ini bisa menyerupai dongeng yang menggelitik, kemudian mengandung humor. Dan di dalamnya ceritanya terhubung umum dan realistis, jadi semuanya masih dalam bentuk yang real. Kemudian anekdot ini nanti dibagi tiga. Yang pertama berdasarkan peristiwa, berdasarkan tokoh, dan berdasarkan tujuannya. Kemudian untuk mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot, kita akan yang pertama adalah mendata pokok isi anekdot. Dalam mendata pokok-pokok isi anekdot, nanti kita yang pertama dilakukan adalah membaca teks, kemudian mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat, dan kemudian nanti mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot tersebut. Setelah membaca teks anekdot yang sesama, kita yang pertama adalah mengidentifikasi sebenarnya makna apa sih yang ada di teks itu. Setelah itu kita menganalisis pesannya apa, kritiknya apa, atau nasihat dengan menilai tindakan atau dialog yang disampaikan oleh para tokoh itu. Jadi tidak hanya bersifat negatif, tapi juga bersifat positif. Kemudian menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita tersebut. Kemudian setelah itu langkah yang terakhir, yang selanjutnya adalah menyimpulkan makna tersirat. Langkah-langkahnya adalah membaca keseluruhan teks anekdot, kemudian memahami unsur-unsur yang ada di dalamnya itu penjelasnya berupa apa saja, kemudian menangkap aspek apa yang bersifat lucu sih, apa yang konyol, apa yang menjengkelkan, semuanya ditangkap aspek-aspeknya, kemudian dari aspek itulah nanti kita akan menangkap sebenarnya makna apa yang di situ yang tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari anekdot tersebut. Kemudian menganalisis strukturnya ya. Anekdot itu mempunyai struktur-strukturnya. Yang pertama adalah abstraksi atau awalan, kemudian orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan koda. Koda ini di sini adalah sifatnya berupa apa sih amanatnya yang ada di dalam teks tersebut. Ya, kebahasan anekdot. Ciri-ciri anekdot itu yang pertama menggunakan kalimat retoris, jadi menggunakan kalimat yang diulang-ulang ataupun dalam hal menata kata-kata dengan baik. Kemudian menggunakan konjungsi waktu, menggunakan kalimat penghubung waktu, kemudian menggunakan kalimat tanya, kemudian menggunakan kalimat imperatif, dan menggunakan kalimat seru sebagai tanda perintah ya. Kemudian dalam hal menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasannya, yang pertama adalah menceritakan teks anekdot dengan pola yang berbeda, kemudian menyusunnya dan menceritakan anekdot secara lisan. Itulah unsur-unsur atau strukturnya ya. Kemudian langkah-langkah menceritakan ulang teks anekdot, yang pertama adalah membacanya otomatis ya. Membaca dengan cara yang seksama sampai paham, kemudian memahami semua jalan ceritanya, mencatat unsur-unsur pokok yang ada, dan kemudian menceritakan kembali dengan pola dialog atau narasi ke dialog yang berbeda contoh. Ya, jadi semuanya harus dibedakan. Kemudian langkah penyusunan anekdot ini yang pertama adalah mengamati lingkungan sekitar.
Kemudian langkah penyusunan anekdot yang pertama adalah mengamati lingkungan sekitar. Yang kedua adalah menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. Jadi anekdot ini tidak jauh dengan lingkungan sekitar yang ada, kemudian menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Yang keempat adalah membubuhi unsur humor. Jadi unsur-unsur humor yang lucu itu terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik, semuanya dibuat. Dan yang terakhir adalah membuat narasi dari awal sampai akhir yang tentunya ada unsur humor di situ ya. Itu langkah-langkah menyusun anekdot. Itu beberapa materi anekdot yang ada. Silakan nanti dipelajari lagi yang ada di LKS. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan lewat YouTube channel ini di komen atau WA ke nomor saya. Sekian, matur nuwun, jangan lupa subscribe, like, dan share kerennya untuk Raden Totok Channel. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.